Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-15 tentang ekuitas pemilik. Udah PPT Bu udah kelihatan? Udah, Pertemuan 15 ya. Ekuitas pemilik itu apa? Nah, ekuitas pemilik di sini merupakan jumlah kontribusi pemilik perusahaan dan bagian laba yang dihasilkan serta tidak dibagikan sebagai dividen oleh perusahaan. Jadi di sini ekuitas pemilik itu merupakan jumlah kontribusi pemilik perusahaan dan bagian laba yang dihasilkan yang tidak dibagikan sebagai dividen oleh perusahaan. Jadi ada dua komponen ya ekuitas pemilik. Nah, jumlah kontribusi pemilik perusahaan itu disebut apa? Itu yang disebut dengan modal. Jadi modal di sini yaitu merupakan kontribusi pemilik pada suatu perusahaan sekaligus menunjukkan hak pemilik atas perusahaan tersebut. Jadi gitu ya. Jadi di ekuitas pemilik itu nanti ada dua komponen, ada modal yang pertama, yang kedua ada retain earning atau laba ditahan gitu ya. Nah, di sini ekuitas pemilik memiliki dua sumber. Yang pertama, kontribusi pemilik perusahaan. Yang kedua, akumulasi laba perusahaan yang belum dibagikan kepada pemilik perusahaan. Jadi, akumulasi laba usaha yang belum dibagikan kepada pemilik perusahaan itu disebut dengan retain earning. Nah, kita masuk ke modal saham. Nah, jadi kan ada modal nih di sini, kontribusi pemilik pada suatu perusahaan sekaligus menunjukkan hak pemilik atas perusahaan tersebut. Nah, modal di dalam sebuah PT itu disebut dengan modal saham. Jadi di sini modal saham adalah kontribusi pemilik kepada suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak pemilik atas PT tersebut. Jadi kalau modal di dalam PT itu namanya modal saham. Jadi investasi dari investor itu namanya di dalam perusahaan perseroan terbatas itu namanya modal saham. Tapi investasi dalam perusahaan perorangan itu namanya modal, biasanya modal terus diikuti dengan nama pemilik dari perusahaan tersebut. Itu kalau misalnya di perusahaan perorangan. Jadi kalau misalnya investasi dari investor di perusahaan PT itu namanya modal saham gitu ya. Perbedaannya modal saham dengan modal di perusahaan perorangan. Nah, di sini ekuitas pemegang saham terdapat dua sumber dasar ekuitas perseroan. Yang pertama, modal saham atau share capital merupakan modal dari investasi pemegang saham, lalu laba ditahan, retain earning, yaitu laba yang dihasilkan oleh operasi perusahaan yang tidak dibagikan. Jadi sini kita bahas ekuitas pemegang saham di perusahaan perseroan terbatas. Ini ya contohnya. Nih, ini nama perusahaannya, Delta Robotics. Ini laporan posisi keuangan sebagian ya, yang bagian ekuitas saja. Jadi kan sebenarnya di laporan posisi keuangan itu ada menggambarkan aset, menggambarkan liabilitas dan ekuitas. Tapi di sini karena kita membahas ekuitas, jadi hanya menampilkan ekuitasnya saja di sini. Jadi laporan posisi keuangan parsial, sebagian maksudnya ya. Jadi ada ekuitas. Jadi ekuitas itu terdiri dari share capital. Share capital ini modal saham sebesar $800.000. Lalu ada retain earning sebesar 130.000. Nah, total ekuitasnya 930.000.
Ini ya, ini contoh penyajian di laporan posisi keuangan atas ekuitas pada perusahaan perseroan terbatas. Nah, di sini perbedaan akul modal perusahaan perorangan dan perseroan. Nah, kalau perorangan ini proprietorship nih, ini untuk perusahaan perorangan. Jadi ntar di modalnya itu modal nama pemiliknya. Ini kan udah kita pelajari di PA1 ya. Lalu untuk corporation itu untuk PT, untuk perusahaan terbatas, itu namanya modal saham. Jadi modal saham maupun modal itu saldo normalnya berada di sisi kredit. Begitu juga dengan retained earning, itu saldo normalnya berada di sisi kredit. Gitu ya. Nah, jenis-jenis saham itu ada common stock atau saham biasa, lalu ada preferred stock, saham preferred. Untuk saham biasa, itu merupakan saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan paling akhir dalam hal perusahaan likuidasi. Jika usaha perusahaan berjalan baik, maka dividen saham akan lebih besar daripada saham preferred. Jadi, maksudnya saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan paling akhir dalam hal perusahaan likuidasi. Misalnya nih, perusahaan itu dia bangkrut. Nah, dalam membagikan misalnya ada kelebihan laba pada perusahaan yang bangkrut. Nah, perusahaan yang bangkrut ini harus memberikan labanya itu ke pemilik saham yang memiliki preferred stock dulu, baru ke pemilik saham yang memiliki saham biasa gitu ya maksudnya ya. Jadi saham yang pelunasan dilakukan urutan paling akhir dalam hal pelunasan likuidasi atau dalam hal perusahaan itu bangkrut. Jadi dia pelunasannya paling akhir gitu ya untuk common stock. Makanya di sini resikonya paling besar ya apabila investor itu dia memiliki saham biasa itu risikonya lebih besar dibandingkan dengan investor yang memiliki saham preferred gitu ya. Maka dari itu karena risikonya besar, jika usaha perusahaan berjalan baik, jadi jika dia tidak bangkrut, maka dividen saham akan lebih besar dari saham preferred gitu ya. Jadi dividen saham bagi pemilik saham biasa itu akan lebih besar dari saham preferred karena risiko atas kepemilikan saham biasa itu lebih besar dibandingkan dengan saham preferred. Nah, kita masuk ke saham preferred yaitu mempunyai macam-macam karakteristik yang berbeda dari saham biasa. Salah satunya hak istimewa dalam pembagian dividen, didahulukan dalam pembagian dividen gitu ya maksudnya. Kita masuk ke pembahasan saham biasa. Nah, jadi ciri-ciri saham biasa itu, investor yang memiliki saham biasa itu mempunyai hak suara, lalu dia ikut menentukan dalam pembagian laba. Jadi, investor mayoritas dalam investor saham biasa mayoritas itu ikut serta dalam menentukan pembagian laba atau pembagian dividen ya maksudnya di sini. Lalu yang ketiga, dia menentukan dalam penambahan saham baru. Jadi investor mayoritas dalam saham biasa itu dia menentukan dalam penambahan saham baru. Lalu yang keempat itu dia ikut menentukan dalam hal likuidasi perseroan. Jadi investor di dalam saham biasa ini mempunyai hak-hak 4 ini ya. Nah, kita langsung masuk ke modal saham. Jadi misal kalau PTA menerbitkan saham biasa. Nah, saham biasa itu nanti dicatat di akunnya bernama modal saham kayak gitu ya. Nah, modal saham yang dijual dicatat sebesar nilai nominal. Jika harga jual tidak sama dengan nilai nominal, maka selisihnya dicatat dalam akun agio saham dan list agio saham. Jadi sama ya sama obligasi. Kalau obligasi kan kalau misalnya harga jualnya tidak sama dengan nilai nominal, maka selisihnya dicatat dalam akun agio obligasi dan list agio obligasi. Tapi kalau dalam saham namanya agio saham dan list agio saham. Nah, agio saham itu apa?
Sama-sama obligasi jika harga jual lebih tinggi dari harga nominal saham. Dis agio saham apa jika harga jual lebih rendah dari harga nominal saham? Nih, misalnya PT ABC menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai nominal 10.000 per lembar. Seluruh saham tersebut terjual dengan harga 12.500 per lembar. Maka buatlah jurnalnya. Jadi di sini harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominal dari saham. Jika harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominalnya, Suci, itu disebut dis agio saham atau agio saham? Agio, Bu. Agio saham ya. Karena apa? Harga jualnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominal dari sahamnya. Gitu ya. Meladiana, Iya, Bu. kira-kira jurnalnya apa? Dengan nilai Debitnya apa, kreditnya apa? Ibu itu namanya Mela ya. Nama jurnalnya di debit apa, di kredit apa, kamu tentukan nominalnya berapa ya. Jadi nanti jadi PT ABC menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai nominal 10.000 per lembar. Seluruh saham tersebut dijual dengan harga 12.500 per lembar. Maka buatlah jurnalnya. Jadi karena ini kondisinya dia agio. Kalau agio saham, Mela di mana saldo normalnya? Debit atau kredit? Mela? debit. Agio. Kalau agio apa? Debit atau kredit saldo normalnya? Debit, Bu. Yakin debit? Suci? Debit atau kredit? Kredit. Kredit, Bu. Jadi agio kan Ibu bilang agio itu sama dengan keuntungan. Kalau keuntungan itu pasti saldo normalnya berada di sisi kredit. Ingat ya Mela ya? Ya, Itu Bu. ya cara pemahamannya. Kalau di agio itu sama dengan kerugian. Kerugian saldo normalnya berada di debit. Kayak gitu ya. Debit. Nah, kerugian itu sama saldo normalnya dengan beban. Jadi beban itu kan kayak pengurangan kan. Makanya dia berada di debit. Kalau keuntungan itu kayak penambahan, sama dengan pendapatan. Makanya saldo normalnya berada di kredit. Gitu ya, nalarnya ya. Menentukan saldo normal di mana. Jadi nanti itu ada dia menerima kas. Saat dia menerima kas, maka kas itu ada di debit. Jadi kas ada di debit sebesar, itu Mela nanti ya yang nentuin berapa. Lalu di kreditnya itu ada modal saham. Modal saham itu angkanya nominalnya itu sebesar dengan lembar saham dikali dengan nilai nominal. Lalu di kreditnya lagi itu ada agio saham karena harga jualnya lebih besar dibandingkan dengan harga nominalnya. Gitu ya. Mela gimana tadi? Berapa? Gimana jurnalnya? Mela Diana? Iya, Bu. Gimana jurnalnya? Udah Ibu bilang tadi jurnalnya. Gimana Mela? Kalau agionya terletak di kredit, sama di sagionya tuh terletak di Kok di debit. Sagio sih? Ini kan nggak di Sagio kita bahas. Oh, Ini, yang jurnalnya maka maksudnya, ya Bu. buatlah jurnal yang ini, contoh soal ini. Jadi debitnya apa? Mela? Terus bentar, Bu. Kertas lah. Apa? Mela? Sebentar, Bu. Ini lama ya, Ibu ganti aja ya. Velia Erwinda? Ya, Bu. Jadi apa jurnal untuk soal ini?
Maaf sebelumnya Bu, Filia baru gabung Bu. Di tempat Filia hilang sinyal Bu. Oke, Zahra Ayunda. Jadi gimana jurnalnya? Ya, Bu. Gimana jurnalnya? Udah Ibu bilang tadi. Yang di Debit. debit itu kasnya Sebesar? sebesar 100.000, Bu. Kenapa 100.000? Kenapa 100.000? Tunggu. Oh, 10.000, Bu. Kenapa 10.000? Jadi Jadi kasnya itu sebesar harga jual dikali lembar saham. Berapa? 1 juta. Keren, Bu. 125 juta, Bu. Ya, 1 juta dan 1 M, Bu. Jadi Yang berapa? 1 M. Harga jual dikalikan dengan lembar saham. 1.250.000.000. Berapa? 12. 1.250.000.000. Ya, 1.250.000.000. Zahra ya, Iya, Bu. itu kas. Iya, Bu. Di debitnya berapa? Di debitnya ada Di apa? debitnya ada modal saham Berapa? 100.000. Oh, 100.000. Dia aja miliar loh. Berapa? Modal saham tuh yang Nilai dari nominal mananya, Bu? dikalikan dengan lembar saham. Oh, 1.250.000. Nilai nominal dikalikan dengan lembar saham. 1 juta. Satu. Coba kamu 1 kalikan miliar, sama Bu. 1 miliar, Bu. pakai 1 kalkulator miliar, ya. Bu. 1 miliar Iya, Bu. Bu. 1 miliar, Bu. Di Maaf, salah, kreditnya Bu. lagi, apa lagi di kreditnya? 250 juta. Agio saham. Berapa? 250 juta. Dua Dari mana 250 juta? 250. Miliar 200 juta. Selisih dari kas dengan modal saham. Ya, terus juga harga, kalau misalnya mau cari itu udah selisih dari harga jualnya yang per lembar dikurangi dengan nilai nominalnya, berarti 2.500 dikali dengan lembar saham. Ya. Jadi ada debit itu kas sebesar, jadi saat dia menerbitkan lembar saham itu dia menerima kas. Saat menerima kas maka terjadi peningkatan kas. Peningkatan kas dicatat di debit, maka ada kas di debit sebesar harga jualnya 12.500 dikali dengan lembar saham. Jadi 100.000, hasilnya 1.250.000.000. Lalu di kreditnya itu ada modal saham, itu modal saham, Ibu ingatkan, modal saham maupun obligasi itu sebesar harga nominalnya, gitu ya. Jadi sebesar nominalnya berapa? 10.000 dikalikan dengan lembar sahamnya 100.000, hasilnya 1 M. Oke. Lalu di kreditnya karena harga jual lebih besar dibandingkan dengan nilai nominalnya, maka ada agio saham. Agio saham itu sebesar selisih dari harga jual 12.500 dikurangi dengan nilai nominal 10.000, hasilnya 2.500. Nah, 2.500 ini itu kan baru per lembar. Sedangkan dia menerbitkan 100.000 lembar, makanya dikalikan 2.500 dikalikan dengan 100.000 lembar saham. Hasilnya 250.000. Gitu ya. Paham? Ada yang ditanyakan yang di sini? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya, karena tidak ada yang nanya. Nih soal sebelumnya. Jika seluruh saham terjual dengan harga 9.500 per lembarnya, jurnalnya. Ini kebalikan ya. Harga jualnya itu lebih rendah dibandingkan dengan harga atau nilai nominalnya. Afrinaldi? Nggak ada? Catat ya namanya, nggak ada nih. Afrinaldi. Salma Najib?
Ya, Bu. Nah, ini sama-sama soal sebelumnya, tapi jika seluruh saham terjual dengan harga 9.500 per lembarnya. Nah, karena harga jual lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya, maka akan terjadi apa? Salman Najib? Disagio, Bu. Disagio. Disagio, Bu. Coba buat jurnalnya. Gimana cara buat jurnalnya? Debitnya apa, kreditnya apa? Kasnya di debit, Bu. Ya, sebesar berapa? 9.500 Ya, dikali. dikali 100.000 tadi, Bu. Iya, 100.000 lembar saham. Berapa? 950 juta, Bu. Ya. Lalu di debitnya ada apa lagi? Disagio saham, Bu. Berapa? Sebesar berapa? 9.500. Nilai nominalnya 10.000. 9.500.000, Bu. 900 boleh, Bu. Ya. Berapa? Bentar, Bu. Oh, 95 juta, Bu. Kenapa 95 juta? Eh? Jadi harga jual 50 dikurangi, juta, Bu. ya 50 juta ya, 50 juta, Salman. Bu. Juta, Bu. Jadi harga Oh iya, jual dikurangi, Bu. Lupa, Bu. 9.500 ini dikurangi dengan nominalnya. Berarti 500 kan? Selisihnya, Bu. 500 ini Iya, Bu, ya, dikali Bu. dengan lembar sahamnya. 100.000 hasilnya 50 juta. 50 juta. Di kreditnya ada apa? Modal saham, Bu. Apa? Berapa? 1 M. 1 M. Ini sama ya, sama ini ya. Nih, Ibu ingatkan lagi. Modal saham itu nilainya selalu sebesar nilai nominal. Nilai nominalnya berapa dikalikan dengan lembar saham. Begitu juga dengan obligasi. Obligasi itu nilai utang obligasi itu nilainya selalu sebesar nilai nominal. Nilai nominalnya berapa lalu dikalikan dengan lembar obligasi. Kayak gitu ya. Jadi modal saham maupun utang obligasi, pokoknya nama akun utang saham dan modal saham itu pasti nominalnya sebesar nilai nominal dikali dengan lembar saham atau berapa lembar obligasinya gitu ya. Jadi di debit itu ada kas 950 juta, lalu karena harga jualnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya, maka terdapat disagio saham yang saldo normalnya berada di debit itu sebesar selisih dari harga jual 9.500 dikurangi dengan 10.000, hasilnya 500 dikali dengan jumlah lembarannya itu 100.000, hasilnya 50 juta. Lalu di debitnya itu pasti ada modal saham sebesar 1 M. 1 M itu sebesar nilai nominal dikali dengan lembar saham. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Udah paham ya semuanya ya? Insya Allah udah, Bu. Udah ya. Ya, Bu. Kita lanjut. Yang tadi soal untuk saham biasa. Sekarang kita masuk ke saham preferred stock. Saham preferred stock itu ada 4. Jadi saham preferen kumulatif, saham preferen non-kumulatif, saham preferen partisipasi, sama saham preferen non partisipasi. Nah, terkait dengan 4 saham ini, itu akan dibahas lebih lanjut di akuntansi keuangan menengah di semester 3 nanti ya. Atau nanti di semester keempat. Jadi ini nggak akan Ibu bahas pembagian cara pencatatan akuntansi di pembagian 4 saham preferen ini. Jadi kita langsung ke pembahasan soal untuk saham preferen saja. Tidak Ibu bagi berdasarkan kumulatif, non-kumulatif, partisipasi, dan non-partisipasi. Jadi contoh soal untuk saham preferen, ini Cadwell Company menerbitkan 2.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal $50 seharga $55. Diminta buatlah jurnal yang dibutuhkan.
Nah, cara buat jurnalnya sama ya. Jadi ntar dia menerima kas di debit, lalu di kreditnya itu ada saham preferen, tapi namanya di sini ya. Kalau untuk saham biasa namanya modal saham, kalau untuk saham preferen itu namanya di kredit saham preferen. Nah, terkait dengan agio atau disagio saham preferen, kita lihat. Ini kan di soal karena contoh soal itu nilai jual. Nilai jualnya itu lebih besar dibandingkan dengan saham preferen kan? Ya, Bu. Jadi sebesar 55 dikurang dengan 50 hasilnya 5. Maka terjadilah karena lebih besar agio, maka terjadi agio saham ya. Jadi nanti ada kas itu sebesar ini 110.000. 110.000 tuh didapatkan angkanya dari 55 harga jual dikali dengan 2.000, 110.000 itu di debit. Di kreditnya itu ada saham preferen itu sebesar 2.000 dikali dengan nilai nominalnya 50, 100.000. Lalu di kreditnya itu ada agio saham preferen itu selisih dari harga jual dikurang dengan harga nominal, jadi $5 dikali dengan 2.000 lembar, hasilnya 10.000 gitu ya. Ini paham ya? Paham, Bu. Selanjutnya saham diterbitkan. Ketika saham yang diterbitkan yang diterima itu aktiva non cash, jadi yang di debitnya itu bukan cash lagi, tetapi aktiva non cash. Misalnya dia menerima tanah, contohnya aset tetap ya, misalnya dia menerima tanah, menerima mesin, atau menerima bangunan, atau menerima aset, pokoknya aset non cash itu yang maksudnya ya. Bagaimana contoh soalnya? Jadi di sini kita teorinya dulu, jika saham diterbitkan untuk ditukar dengan aktiva non cash seperti tanah, bangunan, dan peralatan, maka aktiva yang diperoleh itu harus dicatat pada nilai wajarnya. Jika nilai ini tidak dapat ditentukan secara objektif, maka harga pasar wajar saham dapat digunakan. Ya. Contoh soalnya, perusahaan membeli tanah yang harga pasar wajarnya tidak dapat ditentukan. Sebagai pembayaran, perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa yang bernilai nominal $10 dengan mengasumsikan bahwa saham tersebut memiliki harga pasar berjalan sebesar $12 per lembar adalah jurnal yang dibutuhkan. Jadi nanti itu terdapat di debitnya itu berupa tanah, lalu di kreditnya itu ada modal saham, karena dia saham biasa ya, modal saham, lalu juga di kreditnya itu terdapat, karena harga jualnya lebih besar ya, 12, dibandingkan dengan nominalnya yang 10, maka akan terjadi agio saham. Nah, di sini, jika nilai tidak dapat ditentukan secara objektif, maka harga pasar wajar saham dapat digunakan. Jadi di sini membeli tanah itu tidak ada harga pasar wajarnya. Makanya kita menggunakan harga pasar saham, gitu ya maksudnya ya. Jadi harga jualnya nanti tanah itu sebesar harga pasar saham, itu $12 dikalikan dengan lembarannya, gitu ya. Jadi di debit ntar ada tanah itu sebesar harganya $12 dikali dengan 10.000 lembar saham. Lalu itu di debit, di kreditnya itu ntar ada modal saham sebesar $10 dikali dengan 10.000. Lalu di kreditnya lagi itu ada agio saham karena harga jualnya itu lebih besar dibandingkan dengan nominalnya. Jadi selisihnya ya 12 dikurang dengan 10 hasilnya 2 dikalikan dengan lembar saham gitu ya. Taufikur Rahman. Jadi gimana jurnalnya? Taufikur Rahman? Nggak ada juga. Sri Wahyuningsih? Iya, Bu. Gimana jurnalnya jadinya? Yang di debitnya ada tanah. Sebesar? Sebesar berapa? Sebesar
10.000 lembar dikali 12 lembar itu, Bu. Salah, kan Ibu bilang tadi, harga pasarnya dikalikan dengan lembar saham, berapa? Harga pasar. Harga pasar saham, Hmm, Farhan Yoza, Ya, Bu. jadi gimana debit kreditnya? Tanah sebesar 120.000. Ya, terus Modal Kreditnya? saham 100. Modal saham 100.000, agio saham 20.000. bentar ya. Ya, Bu. Jadi ntar ada tanah 120.000, lalu di kreditnya ada modal saham 100.000, itu sebesar yang nominal dikali lembar saham. Lalu ada, ini agio ya, agio saham sebesar 20.000. Udah ya. Ini karena 40 menit kita itu dulu ya. Ntar new meeting lagi ya. Baik, Bu. Kita keluar dulu ya. Baik, Bu.